Hai, Lopelka. Siapa yang tidak tahu kalimat? Sungguh keterlaluan ya kalau kamu tidak tahu kalimat, karena kalimat adalah sesuatu yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalimat ini pasti hadir di setiap kita berbicara dan menulis. Dengan kata lain, kalimat tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasa. Kalimat ini menjadi medium untuk menyampaikan gagasan atau pikiran kita. Nah, dalam dunia tulis-menulis, kalimat yang baik dan benar ini menjadi sesuatu yang penting sekali sebab berkaitan dengan kejelasan dan kelogisan isi yang dituangkan dalam kalimat itu sendiri. Kalimat yang baik adalah kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan informasi atau pesan secara tepat. Sedangkan kalimat yang benar adalah kalimat yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku, baik berkaitan dengan kaidah tata bunyi, fonologi ya, tata bahasa, kosakata maupun ejaan. Nah, lantas bagaimana ciri dari kalimat yang baik dan benar itu? Yuk, simak. Nah, pertama, kalimat harus memiliki subjek yang jelas. Subjek merupakan pelaku dalam sebuah kalimat. Subjek adalah inti dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Subjek sendiri dapat diidentifikasi dengan pertanyaan apa atau siapa. Apabila subjek sebuah kalimat tidak ada atau tidak jelas, berarti kalimat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai kalimat yang benar. Pada kenyataannya, banyak ditemukan kalimat yang subjeknya tidak jelas. Ketidakjelasan subjek ini umumnya terjadi karena subjek didahului oleh kata depan. Contoh, untuk pengumpulan data, penggunaan teknik observasi dan wawancara misalnya begitu ya. Nah, pada kalimat tersebut tuh sebenarnya subjeknya adalah pengumpulan data, akan tetapi subjek tersebut menjadi tidak jelas karena didahului oleh kata untuk. Agar subjek kalimat di atas menjadi jelas, maka untuk itu harus dihilangkan sehingga perbaikannya menjadi pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Nah, ciri kalimat yang baik dan benar yang kedua adalah kalimat memiliki predikat yang jelas tentunya ya. Selain harus memiliki subjek, kalimat juga harus memiliki predikat yang jelas karena itu merupakan dua unsur inti dari sebuah kalimat. Contoh kalimat yang tidak mempunyai predikat yang jelas adalah untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus ke lapangan. Kalimat tersebut tidak berpredikat. Untuk memperbaiki kalimat tersebut, di belakang kata harus perlu ditambahkan kata kerja, misalnya terjun atau pergi yang berperan sebagai predikat. Perbaikannya menjadi untuk mendapatkan data yang valid, peneliti harus pergi ke lapangan. Oh iya, ketiadaan predikat juga bisa disebabkan oleh pemakaian kata yang bukan pada tempatnya. Contoh bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita yang berasal dari bahasa Melayu. Kata berasal pada kalimat tersebut tidak berfungsi sebagai predikat karena didahului oleh kata yang. Oleh karena itu, kata yang sebelum kata berasal harus dihapus. Perbaikannya bisa dilihat di layar ya. Nih. Nah, selanjutnya ciri kalimat yang baik dan benar yang ketiga adalah menggunakan kata hubung yang tepat. Dalam pemakaian bahasa sering ditemukan adanya kalimat majemuk yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Contoh sederhananya, beberapa peserta seminar datang terlambat sehingga mereka tidak bisa mengikuti acara pembukaan. Kata sehingga merupakan kata hubung intrakalimat yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam sebuah kalimat. Bukan menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau antar kalimat ya. Sebagai bagian kalimat, unsur yang diawali oleh kata hubung sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Oleh karena itu, bagian kalimat yang diawali oleh kata hubung sehingga harus ditulis serangkai dengan kalimat sebelumnya. Singkatnya, jangan dipisahkan dengan tanda baca titik. Perbaikannya dapat dilihat di layar di sini. Tanda titik sebelum kata sehingga harus dihilangkan ya. Oke, ini ciri yang keempat adalah kalimat disusun secara padu. Yang dimaksud dengan kepaduan dalam kalimat adalah adanya hubungan timbal balik yang baik dan jelas di antara unsur-unsur kata atau kelompok yang membentuk kalimat tersebut.
Kepaduan sebuah kalimat akan rusak karena salah menempatkan kata keterangan aspek, misalnya sudah, akan, telah, dan keterangan modalitas seperti harus, boleh, ingin pada kalimat pasif begitu ya. Nah, contohnya nih, kami akan membicarakan tentang perubahan iklim di Indonesia. Kalimat tersebut tidak padu karena antara kata kerja transitif membicarakan dan objeknya perubahan iklim di Indonesia dipisahkan dengan kata depan tentang. Untuk menjaga kepaduan, kata depan tentang harus dihilangkan. Cara lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki kalimat itu adalah dengan tetap mempertahankan kata depan tentang, tetapi kata kerjanya diubah menjadi berbicara, bukan membicarakan. Lengkapnya bisa dilihat di layar. Oke, contoh lain, laporan ini harus saya perbaiki secepatnya. Kalimat ini juga tidak padu. Dalam kalimat pasif antara pelaku dan kata kerjanya itu tidak boleh disisipi unsur lain. Untuk menjaga kepaduan, keterangan modalitas harus wajib dipindahkan ke depan pelaku sehingga kalimatnya menjadi laporan ini harus saya perbaiki secepatnya. Nah, itu dia dalam hal, ingat ya, dalam hal modalitas kemudian aspek, jangan gegabah dalam menempatkannya di dalam sebuah kalimat. Apabila gegabah nanti kalimatnya juga tidak rancu, bukan tidak rancu ya, menjadi rancu begitu, menjadi sesuatu yang tidak padu. Apabila kalimat tidak padu, ya gagasannya pun akan sedikit tidak bisa tersampaikan dengan baik. Begitu. Untuk itu tetap harus selalu memperhatikan kalimat yang padu itu tuh seperti apa. Barusan aku sudah menyampaikan mengenai 4 ciri dari kalimat yang baik dan benar itu. Nah, sebenarnya ada banyak ciri yang bisa menjadi acuan kita untuk melihat bahwa kalimat ini tuh sudah baik dan benar. Sisanya akan aku coba jelaskan di video yang lain. Jadi tunggu ya. Untuk video ini aku cukupkan sekian saja. Terima kasih kamu sudah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan video ini seluas-luasnya, dan subscribe channel YouTube Penerbit Lalitri Karya. Bantu LK untuk tumbuh dan berkembang agar LK juga semakin semangat menghasilkan konten-konten terbaik untuk Love LK semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.